kita juga bisa berbagi. Berbagi apa? Berbagi produk. Karena apa? Bonus sudah banyak, kita sudah menikmati. Produk kadang di rumah itu sampai tumpuan. Jadi gimana caranya kita bisa berbagi? Nah, salah satunya saya kasihkan ke ustadz-ustadz, ke ustazah, biar apa? Mereka bisa ada staminanya. Dan alhamdulillah di pondoknya anak saya itu, murabinya itu kan kondisinya memang sangat drop ya. Jadi sering opname. Terus akhirnya saya kepikir, wah ini sebaiknya kayaknya saya kasih hadiah lah untuk mereka. Dan dari situ Bapak Ibu, yang sudah mereka rasakan itu luar biasa. Sampai saya tuh tiap hari diteleponi sama murabinya. Saya gini, saya tuh nggak niat jualan di pondok, istilahnya nggak niat mengenalkan produk ini yang lebih. Saya hanya ingin ustazah ini sehat dan fit gitu aja. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Sekarang di Pondok Al-Izzah itu minumnya sudah pakai air nano. Dan alhamdulillah saya dikasih Allah kesempatan untuk berbagi di pondok sana. Nanti berikutnya saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini bisa berbagi ke pondok-pondok yang lain yang ada di Indonesia. Aplaus untuk kita semua. Jadi itulah apa yang kita berikan ternyata bermanfaat untuk mereka. Dan ini ada salah satu cerita santri yang mereka memang punya amandel ya. Waktu dia di pondok itu konsumsi air nano, alhamdulillah dia bisa konsumsi es seperti itu. Tapi setelah pulang dari pondok mereka sudah nggak pakai produk dari kita, itu kambuh lagi. Jadi sampai orang tuanya kemarin pesan di saya, dan alhamdulillah saya kirim ke Bali kemarin orderan dari wali santri Al-Izzah. Next, orderan dari wali santri yang ada di Samarinda. Alhamdulillah sedikit-sedikit menjadi bukit nantinya. Jadi kita bisa kembangkan di mana-mana di seluruh yang ada di Indonesia ini, dan kita bisa maksimalkan dengan produk dari Impian Unity bersama sistemnya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalkan sudah masuk ke dalam sistemnya, kita pasti bisa sukses dan bisa berjuang bareng-bareng. Setuju ya Bapak Ibu di sini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa manfaat untuk kita semua dan nantinya bisa menjadi semangat kedepannya supaya kita lebih maksimal di bisnis ini untuk mengenalkan produk ini lebih jauh lagi ke saudara kita baik yang ada di Surabaya, luar pulau, dan kalau perlu di luar negeri, amin ya. Jadi ini bisa jadi aset kita, bukan jadi bisnis upline kita. Di sini kita nantinya bisa punya kegiatan yang bisa memaksimalkan semua orang untuk bisa maksimal potensinya di bisnis ini. Sekian dari saya, itu aja berbagi dari saya. Mudah-mudahan manfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam sukses. Tapi beliau waktu itu setelah saya rayu-rayu sedikit, karena kan belinya sendiri ya, jadi beda untuk closingnya lebih cepat. Beliau ambil sepaket dan kebetulan dibawa ke sekolahan ini produk kita itu. Dari sekian orang itu ada kepala sekolah yang punya gagal ginjal. Kok gagal ginjal? Batu ginjal. Jadi mereka minum dari situ, mungkin karena gratis ya. Jadi minumnya itu dipuas-puasin sampai banyak gitu. Alhamdulillah dia harusnya operasi, sudah siap dana 80 juta yang harus operasi ke Rumah Sakit Premier Surabaya. Di situ saat itu juga dia periksa dinyatakan 0. Alhamdulillah. Dari situ bisnis mulai berkembang Bapak Ibu. Jadi bule saya itu kan nggak bisa cerita di sini karena dia orang baru ya. Dia cuma gini ditanya sama temannya, loh Pak Parman tuh kok gak jadi operasi tau Bu?
lah iki lho iki tak terapi karo iki, sudah gitu aja. Langsung hari itu juga teman-temannya itu closing 11 paket. Tepuk tangan untuk kita semua. Pasti kita harus lebih bisa ya, lebih dari 11 paket ya. Sangat mudah. Bismillah ya Ibu. Jadi di sini itu kita memang kalau kita maksimalkan di bisnis ini, kita fokus di bisnis ini, insya Allah hasilnya luar biasa. Ya seperti itu tadi. Terus ada lagi cerita ini yang dari Jakarta. Ini juga luar biasa. Dia teman suami saya. Rata-rata saya kok gak kenal ya. Tapi tidak apa-apa, dengan saya kenal terdekat tadi, artinya kita bisa menjalin silaturahmi kayak gitu ya. Jadi ini Mbak Heti Jakarta ini belum pernah ketemu saya face to face di bisnis ini. Saya hanya fasilitasi melalui WA, melalui telepon. Hanya dengan itu aja Bapak Ibu. Sekarang beliau sudah Royal Platinum. Itu tadi kalau kita punya trik-trik dan cara tersendiri, nanti bisa belajar sama upline-nya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kepengen yang seperti itu, semuanya bisa, semuanya punya potensi. Asal kita rajin merapat kepada leader-leader kita. Ya, seperti itu ya. Terus yang di Tuban juga gitu. Waktu saya dampingi presentasi salah satu downline, itu dari rumah itu sudah ada penolakan Bapak Ibu, karena mungkin orangnya takut ya. Kalau nanti ditawari produk itu dia sudah takut duluan. Nah dari situ saya melihatnya tetap positif thinking aja. Mereka itu saya jelaskan itu menjauh dari saya. Ya saya sajane ya kayak merasa gak dihargai gitu ya. Tapi kan saya berusaha tetap kita itu positif thinking dan menjelaskan dengan maksimal. Alhamdulillah setelah mereka menolak seperti ini, alasannya macam-macam, kok akhirnya mereka sampai klik dan gabung di bisnis ini juga. Jadi ini sangat luar biasa. Ini yang saya dampingi itu di Tuban itu kerjanya ngupas bawang putih Bapak Ibu di pasar. Itu ponakannya suami saya. Saya pengen dia itu punya infinite income tadi ya, sama kebebasan bonus dari EBS ini. Alhamdulillah dia sudah dapat bonus, produk juga sudah mencicipi dolarnya juga dari EBS. Sekarang dia sudah alhamdulillah mulai berkembang. Jadi kalau misalkan saya ke sana sudah sasarannya itu sudah banyak. Nah maksud saya seperti itu, kita memang berusaha membuka mindset masing-masing orang. Supaya apa? Kita bisa berpresentasi dolar baru. Kita harus rajin komunikasi dengan apa? Follow up ini tadi. Caranya ya kita harus yang aktif. Sering kita telepon, sering kita japri. Sekarang kan ada WA itu ya. Bahkan saya memfasilitasi dolen saya itu 24 jam bisa konsultasi ke saya, bisa pakai rekaman suara, bisa pakai telepon. Pokoknya kalau saya nggak bisa ngangkat teleponnya, pasti mereka meninggalkan pesan. Dan itu semuanya pasti saya jawab. Karena di sini saya juga diajari seperti itu oleh upline saya. Jadi saya duplikasi pada beliau yang luar biasa ini. Tepuk tangan. Nah, hasil follow up ya. Ini yang terakhir. Hasil follow up di sini setelah kita melalui presentasi, terus lanjut dengan follow up tadi. Di sini ada 2 hasil follow up ya, Bapak Ibu. Yang pertama diterima atau closing, dan yang kedua kebalikannya, ditolak. Untuk penjelasan yang pertama ini, misalkan ada downline yang closing yang kita presentasi tadi, itu masih dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu closing sebagai konsumen, artinya di sini konsumen yang pasif. Jadi misalkan dia hanya memerlukan produknya saja, otomatis dia kita arahkan untuk closing produknya aja dulu ya. Tapi kalau misalkan yang kedua, closing sebagai produsen atau aktif, nah ini di sini baru kita arahkan mereka yang sudah membeli produknya tadi, sudah menikmati produknya, dan mereka sudah merasakan manfaat dari produk di EBS unit ini. Kita bisa arahkan mereka untuk aktif di bisnis ini. Jadi bisa sukses bareng-bareng. Istilahnya dia juga punya kesempatan mempunyai bonus yang lebih, mempunyai infinite income yang lebih, yang
mereka nantinya juga bisa tertular pada downline-nya lagi berikutnya. Jadi seperti itu ya. Apa ini? Jadi misalkan mereka yang menolak hasil presentasi saya tadi, follow up juga ditolak, itu saya ada caranya. Saya kan pinter buat pizza. Nah, jadi yang daerah Surabaya, misalkan saya telepon itu, Mbak, ayolah ketemuan aja. Masa nggak mau? Saya repot, ini alasan ini itu gitu ya. Saya ke rumahnya Bapak Ibu, saya buatkan pizza, setengah resep loh padahal, nggak satu resep. Bukannya saya pelit, enggak. Saya itu kebetulan pas pokoknya pengen gitu ya sudah saya buatkan. Saya datangi ke rumahnya. Ini bukan nyogok ya, tapi kan saya ngajak kebaikan di bisnis ini. Nantinya kan ya kita juga sukses bareng-bareng, ya enggak? Jadi waktu saya kasih pizzanya ini saya terus nggak ketemu sama beliaunya. Saya sakit hati enggak. Saya tetap happy di sini pokoknya. Jangan sampai kita itu down ataupun kita itu kayak kecewa gitu ya di sini. Enggak. Jadi bisa jadi orang yang menolak ini tadi justru kita bisa follow up lagi lebih lanjut dan bisa masuk ke dalam sistem bisnisnya. Nah itu tadi, dengan cara saya kasih pizza, saya nggak jabri mereka, tapi mereka sudah tahu kalau pizza itu dari saya. Akhirnya saya di WA, loh Mbak kemarin itu ya kirim pizza ya? Iya, kenapa? Iya deh, saya nanti kapan gitu ketemuan. Alhamdulillah. Ya, cara-cara seperti itu harus kita sering munculkan ya. Pasti, saya yakin Bapak Ibu di sini semua pinter-pinter, punya trik-triknya masing-masing. Mungkin trik saya salah satunya seperti itu. Jadi saya tidak memaksa, tapi dari jalan belakang itu tadi Bapak Ibu, saya bagi kisah saya, terus kita bisa janjian. Akhirnya beliau mau datang ke rumah saya dan tidak tanggung-tanggung dari jam 9 sampai jam 12 hanya dengarkan saya. Alhamdulillah closing 3 paket. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang tadi yang kedua kan kontak person ya. Yang berikutnya yaitu produk. Produk ini kita harus pintar-pintar memilih untuk calon customer kita. Misalkan mereka yang butuh untuk produk kesehatannya, berarti kita tawarkan untuk yang produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari proses presentasi tadi, itu kita bisa menggali lebih dalam lagi kebutuhan calon klien kita. Makanya kita presentasi itu harus fokus ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar di sini, yang baru pun nanti bisa sharing sama yang sudah lama gabung. Jadi di sini kita nantinya bisa memperkirakan kalau misalkan apa yang dibutuhkan klien kita, itu kita bisa tepat sasaran. Nggak meleset istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu datangi orang yang sudah usia lanjut, kita cerita tentang masalah ini, sistem bisnisnya yang mereka notabene sudah capek-capek dia merasakan sakitnya, dia harus menerima cerita kita yang kayaknya nggak nyambung. Jadi kita bisa tahu lebih dalam lagi kalau misalkan kita paham dengan calon klien kita. Next. Nah, presentasi di sini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama, one person atau face to face. Kita tadi kan janjian ya, awal tadi setelah membuat kontak person, kita bisa janjian, misalkan bisa kita datangi ke rumahnya. Kalau saya pribadi senangnya saya jemput bola Bapak Ibu. Jangan sampai kita nunggu. Kalau kita nunggu kelamaan. Jadi kita sebisa mungkin luangkan waktu, kita bisa mendatangi calon klien kita. Dikhususkan orang-orang yang sudah kita kenal dulu. Biar apa? Kita enak ngobrolnya dan kita bisa diterima dengan baik. Karena saya jamin pasti tidak ditolak. Kalau jenengan keluar dari yang tidak dikenal tadi, otomatis harus siap mental ya. Kalau mentalnya sudah kuat, tidak apa-apa. Kita kenalkan kepada orang yang belum kenal sekalipun, tidak apa-apa. Jadi ini face to face ini kita bisa datangi ke rumahnya, atau kita bisa ajak janjian keluar, misalkan ke kafe, ke restoran. Dan jangan sampai kita itu membuat mereka itu kecewa. Maksudnya gini, misalkan kita janjian ya, kalau saya pribadi, saya enggak jelaskan di awal dulu kalau saya mau mengenalkan produk. Saya cuman, ayo kita kumpul yuk. Kita kan lama nggak reuni, kita lama nggak silaturahmi. Tapi saya pasti menantang produk.
Itu trik saya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita ketemu, kita cerita atau pasti di awal itu. Nah setelah cerita kita baru itu tunjuk poin. Susah ya kita semua ya yang ada di sini. Jadi misalkan seperti itu, saya itu lebih berapi-api nantinya. Karena apa? Mereka mau mendengarkan saya. Karena dia sebelumnya sudah kenal dengan saya. Bahkan saya jelaskan mulai produknya, mulai sistem bisnisnya, itu rata-rata lebih enak masuknya itu. Nah seperti itu ya. Terus untuk presentasi yang kedua yaitu dengan tabletop atau home sharing. Di sini biasanya yang sudah kita lakukan per platinum, per royal, per crown itu sudah mengadakan tabletop yang rutin, bisa di cafe atau di restoran. Ini yaitu EC, Entrepreneur Class. Nanti yang akan diedifikasi lebih lanjut oleh pembicara berikutnya, oleh Ibu Gita. Yang tidak kalah menariknya, nanti kita di sini simak bareng-bareng ya. Jadi EC ini lanjutan dari tabletop tadi yang sudah rutin kita lakukan. Itu nantinya kita bisa arahkan downline kita ke pertemuan EC ini yang biasanya ada di Geraha Pena